kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai proses pembelajaran, Ibu minta tolong kepada kalian untuk membereskan tempat duduk kalian masing-masing. Pastikan tidak ada sampah yang berserakan ya. Bagaimana, sudah? Ya, sekarang kalian siapkan alat tulis kalian masing-masing. Barangkali ada materi yang perlu dicatat. Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Abdul Hanif. Ya. Aisyah Widiana. Ya. Anggi Virginia. Ya. Aris Baihaki. Ya. Alhamdulillah ya, hari ini kalian dapat hadir semua. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari tentang menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut siku-siku. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan coba untuk menggunakan model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan. Diharapkan setelah kalian pelajari materi ini, kalian dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa manfaat mempelajari materi ini salah satunya adalah kalian bisa mengetahui tinggi tiang, pohon atau bangunan tanpa kalian harus mengukur benda tersebut secara langsung. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu sudut istimewa dalam trigonometri? Ya, Aisyah? Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Aisyah. Nah, jadi sudut istimewa dalam trigonometri itu ada 5. Yang pertama yaitu sudut 0 derajat, lalu sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 90 derajat. Seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang secara khusus mempelajari mengenai hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Nah, hubungan tersebut meliputi relasi dan fungsi dasar yang muncul. Nah, fungsi dasar tersebut merupakan salah satu cara untuk menentukan besarnya sudut maupun sisi dari sebuah segitiga. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa segitiga itu terdiri dari 3 sisi, yaitu ada sisi samping, sisi depan, dan sisi miring atau yang kita sebut dengan hipotenusa. Nah, ketiga sisi tersebut berguna untuk menghitung fungsi trigonometri. Nah, ternyata untuk sudut-sudut istimewa, nilai perbandingan trigonometrinya itu bisa dicari tanpa kalian harus menggunakan kalkulator ataupun dengan bantuan tabel matematika. Bagaimana cara untuk mencarinya? Coba kalian perhatikan ke depan. Di sini Ibu ada sebuah media pembelajaran yang dinamakan lingkaran satuan trigonometri. Kenapa dikatakan lingkaran satuan trigonometri? Karena panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah satu satuan. Nah, media ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama tentunya ada sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah satu satuan. Lalu ada 3 buah segitiga dengan ukuran yang berbeda-beda, dan ada 6 buah fungsi trigonometri yaitu sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Lalu ada angka-angka yang menyatakan derajat dan nilai-nilai dari setiap perbandingannya. Langsung saja kita mulai ya. Coba di sini ada yang bisa menyebutkan salah satu sudut istimewa dalam trigonometri? Ya, berapa Anggi? Iya, misalnya kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sin 30 derajat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tempelkan sudut yang telah tertuliskan 30 derajat. Karena kita akan mencari sin 30 derajat. Lalu kita putar
sudut 30 derajat. Nah, kemudian kita proyeksikan titik ini menuju sumbu X. Nah, untuk membantu memproyeksikan titik tersebut, kita pakai segitiga siku-siku ini. Lalu kita tempelkan. Nah, segitiga siku-siku ini digunakan sebagai alat bantu. Kemudian kita perhatikan, untuk fungsi sin, bisa kita lihat bahwa sin itu merah berbanding dengan hijau. Dapat kalian lihat bahwa panjang garis yang berwarna merah ini adalah setengah. Dan ada yang tahu panjang garis yang berwarna hijau? Ya, berapa, Aris? Ya, betul sekali. Panjang garis yang berwarna hijau adalah satu satuan. Mengapa demikian? Karena dapat kita lihat bahwa garis yang berwarna hijau ini merupakan jari-jari lingkaran. Yang telah kita ketahui bahwa jari-jari lingkaran ini panjangnya adalah satu satuan. Jadi garis yang berwarna hijau ini panjangnya adalah satu satuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sin 30 derajat adalah setengah dibagi dengan 1, hasilnya adalah setengah. Bisa kalian pahami? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Abdul Hari bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana jika kita ingin mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat? Nah, misalnya kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri untuk cos 0 derajat. Langkahnya hampir sama, yaitu pertama kita tempelkan sudut 0 derajat ini ke fungsi cos. Kemudian, karena sudutnya adalah 0 derajat, maka jari-jari lingkaran tersebut posisinya berada pada posisi yang sama, yaitu tidak dirubah ke arah yang lain. Kemudian, kita perhatikan kembali bahwa untuk fungsi cos itu adalah kuning berbanding dengan hijau. Kita ingat kembali bahwa tadi garis yang berwarna kuning itu berada di sebelah sini. Karena sudutnya adalah 0 derajat, maka garis yang berwarna kuning itu berhimpit dengan jari-jari lingkaran, sehingga garis tersebut tidak terlihat. Tetapi nilainya tetap sama, yaitu 1. Jadi kita tempelkan di sini garis yang berwarna kuning itu nilainya 1. Lalu kita lihat bahwa untuk garis yang berwarna hijau itu merupakan jari-jarinya sama, berarti nilainya 1. Jadi, untuk nilai perbandingan trigonometri, untuk cos 0 derajat nilainya adalah 1 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 1. Bagaimana, bisa kalian pahami? Ya, coba ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari tadi? Bagaimana, Aisyah? Iya, beri tepuk tangan buat Aisyah. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Iya, tepat sekali apa yang tadi dikatakan oleh Aisyah dan Anggi. Jadi untuk sudut istimewa, nilai perbandingan trigonometrinya itu dapat dicari tanpa menggunakan kalkulator ataupun tabel matematika. Nah, untuk fungsi sin, nilai perbandingan trigonometrinya adalah merah berbanding dengan hijau, di mana merah itu merupakan sisi depan dan hijau itu merupakan sisi miring atau hipotenusa. Dan tadi juga telah kita ketahui bersama bahwa nilai perbandingan trigonometri untuk sin 30 derajat nilainya adalah setengah, dan untuk cos 0 derajat nilainya adalah 1. Sebagai bahan latihan kalian di rumah, coba kalian cari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang lainnya. Nah, tadi kita sudah menemukan untuk sin 30 itu nilainya adalah setengah, dan untuk cos 0 derajat itu nilainya adalah 1. Jadi kalian lengkapi tabel yang telah ibu tuliskan. Nah, mungkin cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan
mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi perbandingan trigonometri. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, Ibu tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.